Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Sekarang kita masuk ke part berikutnya. Masih berkaitan dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan poin ketujuh, yakni terkait dengan persyaratan seharusnya. Oke, di poin pertama, di part sebelumnya, kita sudah mempelajari dan mengetahui persyaratan yang sebaiknya. Sekarang kita masuk ke persyaratan yang seharusnya. Oke, jadi maksud dari persyaratan seharusnya adalah persyaratan yang mengindikasikan apabila tidak dipenuhi, punya potensi mempengaruhi keamanan produk, dan dalam inspeksi dinyatakan sebagai ketidaksesuaian serius. Oke, jadi part sebelumnya, jika kita mendapatkan persyaratan sebaiknya, itu dia masuk ke kategori temuan atau ketidaksesuaian mayor. Oke. Oke, jadi mayor. Kalau yang seharusnya itu masuk ke kategori temuan serius. Oke, itu teman-teman harus bisa bedakan. Kita lanjut ke poin ke-8. Persyaratan pakaian kerja. Oke, jadi persyaratan pakaian kerja itu memang idealnya adalah persyaratannya harus bersih. Itu yang paling penting. Kemudian sebaiknya itu pakaian kerja dapat berupa celemek atau penutup kepala, sarung tangan, masker, dan atau sepatu kerja. Sepatu ini sebenarnya tergantung kalau memang butuh sepatu kerja. Misalnya kalau daerah produksinya itu berair seperti itu. Kalau celemek itu biasanya sebenarnya itu eh, idealnya, tapi bisa juga menggunakan pakaian kerja. Kalau misalnya di sarana punya pakaian kerja sendiri, penutup kepala ini wajib, kemudian sarung tangan ini tergantung juga ya. Kalau misalnya kayak pengolahan ikan, misalnya mau pembersihan ikan atau penerimaan ikan, misalnya agak susah kalau pakai sarung tangan, itu masih boleh. Tapi kalau di sarana produksinya, misalnya di penanganan pengolahan yang sudah pemasakan dan bahkan di pengemasan itu wajib menggunakan sarung tangan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, ke-8 kali ini. Oke, poin sekarang 9. Nah, lingkungan seharusnya dilakukan ya. Oke, selalunya dipertahankan dalam keadaan bersih dan dengan cara-cara berikut. Jadi, lingkungan kerja khususnya di area produksi itu, di sarana produksi pangan olahan, itu harusnya idealnya itu punya tempat sampah. Kemudian sampahnya dibuang dan tidak menumpuk. Jadi harus ada jadwal yang dimiliki oleh pelaku usaha. Misalnya setiap berapa jam atau misalnya setiap selesai produksi setiap hari dibuang sampahnya seperti itu. Dia harus punya suatu eh, jadwal atau prosedur untuk penanganan sampah. Kemudian tempat sampah harus tertutup. Nah, ini boleh tertutupnya ini menggunakan yang otomatis atau mungkin dibuatkan sendiri itu boleh. Yang penting tempat sampahnya tertutup. Kenapa harus tertutup? Karena tempat sampah ini adalah tempat kotoran sehingga itu tidak menutup kemungkinan akan ada lalat, kemudian ada serangga lain. Nah, itu misalnya kalau dia dari tempat sampah, kemudian dia menempel atau sehingga di produk kita, itu bisa saja menjadi sumber kontaminan. Makanya harus tertutup. Kemudian jalan dipelihara supaya tidak berdebu dan selokan berfungsi dengan baik. Itu sarana atau lingkungan produksi itu harus seperti itu ya. Jadi jalannya itu harus sering-sering dibersihkan, ada jadwalnya, entah per 4 jam kah, atau sebelum dilakukan produksi atau setelah, seperti itu harus jelas. Kemudian selokan atau pembuangan air itu juga harus berfungsi dan harus ada, karena pembuangan air juga itu bisa mempengaruhi kebersihan dari lingkungan. Kemudian selanjutnya, poin ke-10. Oke, bagaimana dena sebuah ruangan produksi harus dibuat? Oke, jadi terkait dena itu sebenarnya tidak muluk-muluk, yang penting jelas ada alurnya, dan alurnya itu harus dari hulu ke hilir ya. Jadi dari awal sampai ke akhir, hulu ke hilir, hulu ke hilir ya. Jadi dari awal sampai akhir ini tidak boleh ada pengulangan. Jadi kalau misalnya dari
ruangan A, B, C, D itu dia harus berurutan dari tahapan pertama, kedua, ketiga sampai produknya jadi. Jadi sebaiknya seperti itu. Entah bentuknya mau lurus, mau U, mau L seperti itu, tergantung dari pemilik sarana. Nah, ini kategorinya. Ruang produksi sebaiknya cukup luas supaya memudahkan kegiatan tentunya dan mudah dibersihkan. Oke, luas dan mudah dibersihkan. Ruang produksi sebaiknya tidak digunakan untuk memproduksi produk lain selain pangan. Jadi kalau misalnya sarananya pangan, harusnya idealnya itu hanya untuk produk pangan. Tidak ada lagi untuk obat, obat tradisional, kosmetik, seperti itu. Kemudian desain ruang produksi mempertimbangkan lokasi penerimaan bahan baku sampai dengan penyimpanan produk akhir. Jadi tadi misalnya mau bentuknya L atau U seperti itu. Jadi terserah dari pelaku usaha, yang penting tidak ada kontaminasi yang mungkin terjadi di situ atau minim terjadinya kontaminasi. Oke, kita ke nomor selanjutnya, nomor 11 atau poin ke-11, 12 dan 13. Oke, jadi kita akan bahas satu kali untuk ketiga poin ini. Oke, bagaimana jika ruangan produksi tidak cukup luas untuk menampung peralatan produksi? Nah, ini pertanyaan yang kemarin saya ditanyakan waktu mengikuti asesmen. Dan kemarin pertanyaannya lisan. Jadi untuk teman-teman, intinya ada di answer. Ini kan answer in question. Jadi teman-teman bisa nanti kira-kira kalau misalnya ada pilihan ganda yang cocok dengan jawabannya adalah poin yang mana. Oke, kita ke poin ke-11 dulu. Bagaimana jika ruang produksi tidak cukup luas untuk menampung peralatan produksi? Nah, solusinya atau jawabannya adalah boleh diletakkan di ruangan lain dengan keadaan tertutup. Ya, jadi peralatan produksi itu tidak harus disimpan di ruang produksi. Misalnya ditempatkan di lemari boleh, ataupun juga ada wadah lain yang tertutup. Dan yang paling penting, harus bersih dan selalu dirawat kebersihannya, dijaga kebersihannya. Kemudian poin ke-12, bagaimana jika alat produksi tidak dapat diletakkan di ruang produksi industri rumah tangga, misalnya terlalu besar ataupun mungkin tidak memungkinkan jika dimasukkan ke dalam ruangan. Nah, jawabannya adalah alat produksi diletakkan dalam ruangan tertutup. Oke, yang penting ruangannya tertutup. Karena kenapa harus tertutup? Karena udara dari luar itu ketika nanti lagi alatnya itu alat produksi, itu kan udaranya kita tidak tahu apakah dia mengandung bakteri dan sebagainya, kotoran dan sebagainya. Dia itu pembawa kontaminan sehingga udara di luar idealnya tidak masuk ke dalam ruangan, sehingga kalaupun di dalam ruangan pengen ada sirkulasi, sebaiknya menggunakan sirkulasi yang sesuai standar, misalnya exhaust, menggunakan exhaust dan sebagainya. Itu yang penting untuk alat produksi yang tidak muat ya. Boleh tidak di ruangan produksi, yang penting tertutup. Kemudian yang ke-13, bagaimana jika toilet atau WC dalam satu area dengan ruang produksi di rumah tangga. Jadi misalnya saya sudah terlanjur membangun WC dan WC-nya itu ternyata bersatu dengan ruangan produksi. Nah, yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha, atau jawabannya nomor 13 itu adalah toilet dalam kondisi bersih, berarti harus sering dibersihkan dan ada jadwal dan checklist pembersihannya, dan diberi penutup yang memisahkan dengan ruang produksi. Jadi, walaupun dalam satu ruangan, tapi bisa dibuatkan sekat penutup atau bisa kayak tirai seperti itu. Yang penting dia pintunya ketika dibuka tidak langsung kelihatan atau tidak langsung eh, ada transfer ke ruang produksi langsung. Jadi seperti itu. Dan juga untuk toilet sebaiknya kalau misalnya pelaku usaha sebelum membangun toilet sebaiknya jangan di ruang produksi utama seperti itu, biasa di luar atau di awal tempat masuk seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur dibuat di dalam satu ruangan dengan ruang produksi, khususnya untuk industri rumah tangga ini, maka boleh. Tapi yang penting bersih, itu biasanya sebagai PFN, pengawas farmasi, kan berkunjung ke sarana industri rumah tangga. Itu pasti dicek kebersihannya, kemudian jadwal pembersihannya dilakukan
setiap jam kah, atau setiap hari kah, atau seperti apa. Kemudian juga harus ditutup ya. Ada pemisah, bukan pintu ya, bukan pintu toilet ya, tapi ada penutup seperti tirai ataupun juga sekat. Supaya nanti kalau orang masuk atau keluar dari WC tidak langsung melihat atau tidak langsung ke sarana atau ke area produksi utama seperti itu. Kemudian sebaiknya di toilet itu ataupun di depan toilet itu ada wastafel tentunya. Wastafel untuk cuci tangan dan disediakan keran air mengalir, sabun cuci tangan, kemudian juga ada tempat sampah yang tertutup, alat pengering tangan, tisu ataupun kain ataupun juga alat pengering otomatis yang biasa digunakan ataupun juga bisa menggunakan tisu yang biasa dicuci atau bisa digunakan berkali-kali. Dan juga untuk di wastafel itu idealnya harus ada petunjuk mencuci tangan yang baik seperti itu. Oke, saya kira itu saja poin-poin untuk teman-teman yang akan melakukan atau mengikuti seleksi P3K. Insya Allah semoga bermanfaat dan ini informasinya belum tentu masuk semua dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan dibolak-balik. Jadi teman-teman semoga bisa menangkap poin penting dan utamanya dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga semoga sukses ujiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.